Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Kelompok 4 beranggotakan 1. Farid Arjun Purnabesuda, 2. Oktavia Putri Jati Ramadhani, 3. Siti Ilman Nafiah. A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Pasar global adalah pasar transaksi antara penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Manfaat perusahaan dalam pemasaran global: 1. Penghematan biaya produksi. 2. Merupakan keleluasaan pemindahan produksi ke negara lain. 3. Tingkat kualitas produksi semakin baik dan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas produksi sehingga tercipta jumlah konsumen. 5. Konsumen semakin meningkat. 6. Ketersediaan kebutuhan konsumen secara global meningkat. 7. Peningkatan teknik pemasaran dalam menghadapi kompetitor. 8. Semakin besar pangsa pasar, maka semakin besar pula pesaing. B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Proses perancangan antara berikut: 1. Mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming. 2. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi atau gagasan yang muncul dengan berbagai pertimbangan teknis. 3. Proses prototype. Prototype atau studi model adalah proses merancang sebuah model dari suatu sistem, bisa dikatakan sebagai bentuk awal atau standar ukuran untuk suatu objek yang akan dikerjakan nanti. 4. Penentuan desain akhir. Hasil dari model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir. 5. Tahap produksi. Tahap produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. C. Metode produksi dan keselamatan kerja. Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses aktivitas dan mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, dan gangguan lingkungan. D. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Pengemasan adalah kegiatan mewadahi benda hasil kerajinan. Pengemasan menurut WTO adalah suatu sistem yang terpadu untuk mengawetkan, menyiapkan produk hingga siap untuk didistribusikan dengan cara yang mudah dan efisien. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. 1. Manfaat pengemasan. A. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. B. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya atau ciri membedakan produk. C. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik. D. Kemasan dapat menambah nilai jual produk. 2. Jenis kemasan. A. Jenis kemasan menurut bahan. 1. Kemasan kayu. 2. Kemasan kertas. 3. Kemasan plastik. B. Jenis kemasan menurut fungsi. 1. Kemasan primer. 2. Kemasan sekunder. 3. Kemasan tersier. E. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. 1. Full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead atau tetap dan variabel serta ditambah dengan biaya non-produksi, serta biaya pemasaran dan biaya administrasi dan hukum. 2. Variable costing. Metode variable costing adalah metode untuk memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku sebagai variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Metode penetapan harga jual produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan biaya. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. 2. Pendekatan pasar. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik persaingan dan sosial budaya. 3. Pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawarannya ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. F. Media produk kerajinan untuk pasar global. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, dan promotion atau 4P. G. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Pasar global adalah pemasaran berkala seluas dunia, di mana peluang terbuka bagi semua pelaku usaha. Ada 2 macam penjualan produk untuk kerajinan pasar global, yaitu penjualan wisatawan dan penjualan ke non-wisatawan. 1. Penjualan ke wisatawan. Penjual kepada para wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen ke wisatawan ataupun dengan menerapkan sistem konsinyasi atau menitipkan produk kerajinan pada toko souvenir. A. Khas daerah. B. Unik dalam menjual. C. Ukuran kecil dan harga yang tidak terlalu mahal. Penjualan non-wisatawan atau online. Penjualan sebuah produk tidak lagi terbatas pada suatu area. Kemudahan menjangkau pasar yang lebih luas semakin terbuka bagi semua segmen usaha, termasuk usaha dengan skala kecil dan menengah. Berikut hal-hal yang harus dilakukan agar produk bisa terjual laku dan pemasaran online. A. Memiliki keunikan dan estetika. B. Fungsi yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.